Penjual takjil di Pasar Sentral Sinjai, Sulawesi Selatan bersitegang dengan petugas Satpol PP. Mereka menolak dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan Pemda. Salah seorang penjual takjil di Pasar Sentral Sinjai emosi hingga menendang jualan takjilnya di depan petugas Satpol PP. Mereka bersikeras menolak dipindahkan petugas ke tempat yang telah disediakan Pemda. Sebelumnya, para pedagang mendapat sosialisasi dari Pemda untuk pindah berjualan. Namun mereka menolak karena tempat baru yang disediakan Pemda tidak efektif. Karut-marut pembagian bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 masih juga terjadi di sejumlah wilayah. Seperti di Subang, Jawa Barat, ada warga yang tak mampu dan belum juga terdaftar untuk menerima bantuan. Sejumlah kepala daerah pun menyuarakan keberatannya ke pemerintah pusat. Sukaisi nenek berusia 65 tahun warga Blok Cendrawasih, Kelurahan Soklat, Subang, Jawa Barat ini bahagia bukan kepalang ketika mendapat bantuan berupa sembako dari relawan. Sukaisi dan keluarganya masuk ke dalam warga tak mampu yang terdampak corona. Sukaisi juga protes karena di masa pandemi ini justru ia tidak mendapat bantuan dari pemerintah lantaran namanya tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan. Kalau dulu mah ya belum ada corona gitu dapat BLT gini. Tapi sekarang dipinjam jadi nggak dapat lagi. Udah lama, kalau nggak salah tahun 17-an dah. Karut-marut data penerima BLT ini bahkan juga disuarakan oleh kepala desa dan perangkatnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Kepala desa ini melampiaskan kekesalannya terkait kebijakan pemberian bantuan sosial sebagai dampak corona di tanah air. Bantuan sosial ini justru membuat kisruh warganya akibat kebijakan yang tumpang tindih. Kami simpang siur data awal dari pihak dinas sosial mendata tanpa ada kuota, siapa saja yang merasa terdampak dengan COVID-19 ini bisa diajukan. Bukan hanya di Subang, protes juga disuarakan oleh Bupati Bolang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar. Ia mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. 8 warga yang sudah meninggal 5 tahun lalu di Majalengka, Jawa Barat masih tercatat sebagai penerima bantuan sembako dari Pemprov Jawa Barat. Pihak kecamatan berharap kantor pos bisa mengganti penerima bantuan ke warga yang membutuhkan. Delapan masyarakat dari sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Cigasong yang sudah meninggal dunia 5 tahun lalu masuk sebagai penerima bantuan sembako Jabar akibat wabah corona. Pihak Kecamatan Cigasong sudah mengantisipasi adanya data lama seperti warga yang sudah meninggal dunia. Tapi kantor pos membawa data sejak tahun 2015 lalu. Informasi yang saya terima, gubernur ini memberikan bantuan ini berdasarkan data DTKS, di mana pendataannya itu dari pada tahun 2015. Sampai hari ini ada 7 penerima yang diketahui sudah meninggal. Pemerintah Kecamatan Cigasong berharap agar pihak kantor pos bisa mengganti daftar penerima bantuan sembako dan warga yang lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi corona masih banyak orang yang peduli sesama, seperti yang ditunjukkan sejumlah pemulung di Kecamatan Bojongsari, Depok dengan membagikan paket bantuan sembako untuk warga yang membutuhkan.
Sejumlah pengais sampah yang tergabung dalam paguyuban pemulung Kecamatan Bojong Sari memberi bantuan paket sembako kepada sejumlah warga di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Depok, Jawa Barat, Selasa siang. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, sirup, dan kopi disalurkan kepada 40 kepala keluarga yang membutuhkan. Koordinator Paguyuban Pemulung Kecamatan Bojong Sari, Deni Sanusi, mengatakan semua profesi bisa bergerak untuk membantu sesama, terlebih dengan dampak ekonomi yang kekurangan akibat COVID-19. Artinya kita tidak boleh menyerah dengan situasi seperti ini. Mudah-mudahan dari virus corona ini bisa kita singkirkan bareng-bareng. Dan upaya kita saling berbagi ini biar yang lemah diangkat oleh yang kuat. Berapa RT? Aksi kemanusiaan para pemulung ini diharapkan dapat dijadikan contoh untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Kanker Darmais. Bantuan ini merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia melalui rekening MNC Peduli untuk mendukung tenaga medis dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Korban tenaga medis yang merawat pasien positif COVID-19 terus berjatuhan. Mereka tertular akibat terbatasnya ketersediaan alat pelindung diri. Hal inilah yang menjadi perhatian serius MNC Peduli. Puluhan ribu alat pelindung diri hasil donasi masyarakat disalurkan ke berbagai rumah sakit. Salah satunya ke Rumah Sakit Kanker Darmais yang turut berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MNC Peduli. Mudah-mudahan bantuan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga MNC Peduli selalu jaya. Kemudian kita dapat bersama-sama mengatasi COVID-19 ini. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu Anda bisa berdonasi dan bergerak bersama MNC Peduli mendukung keselamatan tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Wali Kota Tanjung Pinang meninggal dunia karena terinfeksi corona. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.